Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kembali lagi kita di acara tercinta, acara podcast Ramadan yang dilaksanakan oleh MTS Miftahul Ulum 2. Ya, Alhamdulillah di pertemuan hari ini Ramadan yang kelima ini saya ditemani oleh Al-Ustadz Hamzah MR SH. Beliau merupakan salah satu asatid yang aktif di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, Alhamdulillah. Tak terasa ternyata kita kembali bertemu di kapan hari itu kita akan bertemu. Iya. Dan alhamdulillah sekarang kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Untuk melakukan kegiatan yang seru ini, yaitu acara podcast Ramadan MTS Miftahul Ulum 2. Seperti itu, Ustaz ya. Iya. Bagaimana Ustaz kabarnya Ramadan yang kelima ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang masih diberikan sehat walafiat dan masih bisa diberikan puasa full sampai sekarang. Sampai hari dan ini. Semoga bisa sampai 1 bulan nanti ya. Itu harapan kita. Iya, betul. Ya. Tentunya dengan semangat, dengan senang hati ya, dengan bahagia. Nah, apalagi kita sekarang itu ditemani air Afia. aduh. Ini kemarin kan saya sempat bawa itu Ustaz. Iya. Ini Afia ini. Yang waktu kita pertemuannya kemarin, Iya. itu kan saya bawa rencananya mau buat buka puasa. Iya. Waktu saya minum pertama, waktu buka puasa itu saya minum, betul apa yang sampai Ustaz sampaikan itu. Memang airnya memang mengalir di sini Ustaz. Iya. Mengalir sangat segar seperti itu. Dan Iya. itu bukan Apalagi ini namanya saja Afia. apa ini kepanjangan singkatan atau bagaimana? Enggak, Afia itu adalah sehat wal afiah. Oh, seperti itu. Jadi alhamdulillah bisa. Itu dari namanya saja itu adalah suatu doa. Ya. Amin. Betul. Dan insyaallah diberikan kesehatan semuanya. Ya, baik Ustadz, kira-kira di pertemuan di Ramadan yang kelima ini kiranya kita akan membahas tentang apa ini Ustadz? Kiranya. Kita sekarang akan membahas tentang masalah gak ngaji, gak trending. Kalau di bulan puasa Ramadan. Oh, menarik sekali tentunya. Ya, jadi ini temanya gak ngaji, gak trendy seperti itu Ustadz. Berarti ini merupakan kegiatan yang akan dilakukan di bulan Ramadan seperti pastinya, itu. karena itu adalah sesuatu yang sangat positif untuk kita lakukan. Oke. Ini kira-kira apa motivasinya aku ambil tema ini Ustaz? Iya, Di momen karena Ramadan memang ini. begini. Memang bulan suci Ramadan bahkan dikatakan bulan suci. Bukan bulan-bulan yang lain Najis. itu tidak suci, bukan najis, bukan mutan najis. Iya. Akan tetapi memang bulan spesial itu di bulan Ramadan. Dari sudut pandang apa ini Ustaz? Bahkan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Oh iya. Dan Betul. juga di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga itu semuanya dibuka. Pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Jin, setan semuanya dibelenggu. Aduh, iya. Iya, Menarik, dikerangkeng gitu. Itu kan banyak seperti itu. Iya. Memang benar, itu di kitab-kitab juga dijelaskan seperti itu. Setan-setan itu tidak bisa mengganggu kita. Tapi mirisnya ada orang yang masih tidak puasa. Itu yang menggoda siapa itu? Setannya sudah tidak ada. Jangan-jangan dia sendiri yang menjadi setan. Ya masuk akal. Kadang gini Ustaz. Ini kalau di kalangan di lingkungan saya ini biasanya Ustaz, melakukan kegiatan tanda kutip tidak puasa di tempat umum itu Ustaz. Itu merupakan suatu kegiatan yang malu sendiri gitu loh Ustaz. Iya. Kita merasa malu, todus kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Maduranya kan ya. Todus dan sebagainya. Sedangkan saya banyak itu melihat di luar sana
Orang jangankan untuk malu, jangankan untuk takut. Justru dengan mereka tidak berpuasa, mereka merasa bangga. Buktinya rokokan di pinggir jalan, makan-makan di sudut-sudut pertigaan. Itu dengan bangganya menurut saya. Itu kira-kira apa penyebabnya? Kok bisa seperti itu, Ustaz? Mungkin itu ya memang mindsetnya yang memang salah. Bahkan itu mengatakan ya, Iya. biasanya itu orang itu ke temennya biasanya puasa gak gaul zaman sekarang. Istilah tidak puasa itu dianggap gaul kalau sekarang itu ya. banyak biasanya di perkotaan, bukan menafikan yang di desa. Iya, tapi iya. memang kalau di desa itu memang biasanya orang yang tidak puasa sembunyi-sembunyi. Ya, betul. Tidak menampakkan. Iya. Tidak menampakkan. Itu masih mending itu. Toh meskipun juga kelakuan yang salah seperti itu tidak dibenarkan. Iya. Biasanya saya lihat itu biasanya di sawah. Iya. Di sawah itu ya bawa makanan, bawa minuman, tapi sembunyi iya. Di dalam apa ya? Di bawah jagung gitu. Oh, begitu ya. Tapi kalau di perkotaan, Iya. di kota-kota itu luar biasa. Warung-warung itu buka, itu luar biasa. Sebenarnya kalau warung buka itu di bulan puasa tidak ada masalah. Boleh saja. Yang penting itu tujuannya. Bukanya itu untuk apa? Kalau memang diperuntukkan seperti orang-orang yang tidak berpuasa, contohnya seperti perempuan yang tidak yang bisa berhalangan itu, atau orang berperjalanan, musafir, anak kecil. Ya, anak kecil itu tidak apa-apa. Kalau sudah jelas-jelas orang dewasa, penduduk sana nggak ada halangan, mau makan masih dibiarkan. Tujuannya itu buka untuk semuanya, itu tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi warung yang buka itu tidak, yang buka di bulan Ramadan tentunya ya. Iya. Ini tidak selalu tidak baik, Ustaz. Tidak. Iya. Justru apabila kalau sampai warung-warung itu tutup semuanya di bulan Ramadan, itu justru nanti yang merugikan seperti itu, Ustaz. Iya, sebenarnya. Ya memang sesuai kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan. Ya juga orang mau mencari nafkah kan. Iya, cari nafkah. Iya. Apalagi di bulan puasa. Ya, dan apalagi di Indonesia, negeri kita ini kan bukan cuma Muslim yang tinggal di sini. Ada juga kepercayaan yang lain yang tidak melaksanakan puasa. Kalau misalkan warung tutup, nanti orang-orang yang tidak sama dengan kita ya, tanda kutip agama lain, itu gimana nanti ketika mau makan dan sebagainya. Mungkin itu juga yang menjadi itu benar itu. Makanya itu memang tergantung dari sang penjualnya. Begitu, bisa enggak itu mengkondisikan tentang hal itu. Sama halnya dengan istilah-istilah ketika kita mau berteman, harus memilih teman. Kalau teman yang enggak baik jangan dijadikan teman. Tapi itu kan memang karena dikhawatirkan, takut kita ikut arus. Tapi kalau kita sekiranya mampu untuk mengajak mereka mengikuti kita ke jalan yang benar, jaga apa-apa. Seperti itu. Bukan kembali kepada apa tujuan kita, niat kita seperti itu. Iya. Ya karena bukan apa. Ini saya ada cerita dan ini masih hangat, barusan. Saya berangkat dari rumah ke sini ya, ke pondok tercinta kita ini. Saya kan melewati beberapa pertigaan. Dan kebetulan pertigaan ke arah sini dari rumah saya itu memang pertigaan yang selalu ada warungnya, warung makan. Saya tidak akan sebutkan itu warung yang sebelah mana, tapi ini faktanya seperti itu. Jadi di lampu merah itu otomatis saya akan berhenti, Ustaz. Ya, karena salah satu warga negara yang baik yang mematuhi peraturan yang ada. Otomatis saya berhenti menunggu lampu merah. Lah, ketika saya menunggu lampu merah itu, lah di sebelah itu kan ada warung buka ya, Ustaz. Ya ditutup separuh. Lah, itu ada orang ini ranahnya bukan ghibah, Ustaz, bukan ghibah, tapi karena saya tidak kenal ya. Jadi dia seolah-olah memang dengan bangganya dia makan kakinya di atas. Artinya kakinya itu dinaikkan ya. Dia makan dengan bangganya, dengan tidak ada perasaan tidak ada perasaan untuk yang lain, sudah tenang saja dia makan. Sedangkan di sana kan banyak banget orang yang berlalu lalang ya,
banyak juga orang yang beraktivitas. Saya cuma gini, ya Allah, di zaman sekarang kalau dulu kita tidak puasa ini malu. Kalau tidak mau puasa kita harus sembunyi. Cok ngicok istilahnya. Sekarang kok sangat dipertontonkan seperti ini, begitu miris. Tapi ya biarlah. Semoga ini tidak membuat puasa kita menjadi kualitas puasa kita tidak berkurang seperti itu. Iya. Oke, kita lanjut Ustaz ke tema kita, itu gak ngaji, gak trendy begitu ya. Ya, berarti ini adalah salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Mungkin seperti itu saja. Suatu kegiatan yang bernilai positif. Yang bernilai positif pastinya. Ya. Apalagi tentang mengaji. Mengaji ini banyak. Tapi yang biasa kita lakukan ya kalau di pesantren itu mungkin mengaji, bisa ngaji kitab Riyadhus Shalihin, kalau di pesantren kita Banyu Putih, dan juga kitab Hikam. Itu kegiatan seperti itu banyak. Tapi di kalangan luar, itu di perdesaan, itu pastinya ngaji Al-Quran, seperti tadarus. Sore itu biasanya di musola anak-anak ngaji, itu biasanya sore kan. Kebanyakan itu sore setelah sholat zuhur, sekitaran jam 2. Kalau malam itu biasanya baca taraweh. Iya, itu bagian sepuh-sepuh gitu. Iya. Biasanya seperti itu. Dan ngaji itu ya memang suatu kegiatan memang sangat positif. Dan namanya membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah itu ketika bulan Ramadan itu ngaji kepada malaikat Jibril. Waduh, menarik ini. Mungkin ada kisahnya seperti apa? Ada Rasulullah mengaji kepada? Iya, kalau setiap bulan Ramadan itu mengaji kepada malaikat Jibril, diajari oleh malaikat Jibril. Soalnya Rasulullah itu yang mengajari itu ya bukan manusia, ya langsung malaikat. Betul, iya. Karena utusan memang utusan dari Allah, malaikat Jibril langsung ke Nabi Muhammad. Sebelum cuma biasanya hatam 1 kali selama bulan puasa. Cuma pernah hatam 2 kali ketika Rasulullah menjelang wafatnya. Menjelang wafatnya itu bisa hatam 2 kali ke malaikat Jibril mengaji. Bahkan ya yang sekarang itu kenapa guru kita kan Kiai sekarang di sini itu sekarang ikut umroh. Betul. Di bulan Ramadan. Iya. Biasanya itu ikut ketika bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam hadis dijelaskan fa inna umrotah fi Ramadan hajjatun. Orang yang umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti orang haji. Waduh. Bahkan kalau kita mau haji itu harus menunggu berapa puluh tahun itu. Nunggunya lama, biayanya juga besar. Betul. Sedangkan kalau kita umroh itu mungkin budget dibandingkan dengan haji itu mungkin lebih murah, tapi kualitas ibadahnya sama dengan haji seperti itu. Semoga setelah ini kita ke sana, Ustaz. Iya. Mungkin nanti sore. Alhamdulillah sekarang ini sangat beruntung orang-orang yang pergi umroh di bulan Ramadan. Karena memang semuanya akan berlipat ganda. Bahkan pahala umroh itu juga disamakan dengan pahala haji. Saking mulianya bulan Ramadan. Saking mulianya. Orang yang pergi haji, kemudian hajinya diterima, haji mabrur. Maka pulangnya itu tidak punya dosa. Seperti anak kecil sudah. Tinggal pahala semua. Suci. Iya, suci. Makanya di bulan Ramadan ini ya harus diisi dengan sesuatu yang baik. Lebih-lebih ini mengaji. Apalagi santri. Iya. Tapi kan kadang orang beranggapan gini, ketika mendengar kata ngaji, itu konteksnya ya Al-Quran. Iya. Pada dasarnya kan ngaji bukan hanya itu. Mungkin bisa dijelaskan agar supaya pemirsa ataupun teman-teman lebih paham luas apa itu ngaji. Dan tidak melulu tentang kalau ngaji ke Al-Quran, kan bukan hanya itu aja, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Ya sebenarnya mengaji itu kita pastinya ya melakukan hal-hal positif
dengan mendengarkan ilmu-ilmu, contohnya dari kitab, seperti pengajian Ya. di bulan Ramadan, mendengarkan ceramah. Banyak juga kan seperti halnya kultum. Kultum ketika bulan Ramadan itu di TV banyak itu juga mengaji juga seperti itu. Oh, berarti mungkin bisa kita bahasakan mengaji itu adalah sebuah kegiatan untuk kita memperoleh ilmu pengetahuan, mungkin Ya. seperti itu saja. Di pesantren-pesantren juga banyak mengadakan pondok Ramadan. Contohnya juga di Dalwa dari pesantren kita juga mengutus ke sana. Itu belajar tentang masalah bahasa Arab, dan juga di IPB di Madura itu bahasa Inggris. Itu mengadakan di Malang, di Singosari itu juga ada ya, dari pondok kita juga ada ke sana. Di bulan puasa memang dinamakan kajian pondok pondok Ramadan. Iya. Biasanya. Itu demi apa itu sebenarnya mereka bersusah payah sebegitu semangatnya, kira-kira itu demi apa itu? Ya demi pastinya untuk meningkatkan kualitas kita, dan juga momennya itu memang tepat di bulan Ramadan. Momennya tepat. Iya. Kata saya itu lingkungan ketika bulan Ramadan itu sangat mendukung untuk kita melakukan hal-hal positif. Begitu ya. Kan pastinya orang-orang itu di bulan-bulan biasa kan sulit itu kita kan, ketika kemarin itu kita bicarakan menemukan takjil. Iya. Itu biasanya artis-artis itu juga membagikan takjil ketika bulan puasa. Itu apa? Karena memang lingkungan sedang seperti itu. Tidak, meskipun tidak terlepas dari mungkin kepentingan konten, ataupun kepentingan pokok, yang pasti ketika di bulan Ramadan, apapun itu niatnya, momen seperti itu memang dijadikan sebagai ajang seperti itu. Ya benar. Bahkan orang itu ketika mau bertengkar, astagfirullah, saya berpuasa. Ketika mau berbohong ya. Ya Allah, saya sedang berpuasa. Sampai kalau waktu saya kecil dulu, saya ada istilah seperti ini. Kalau kita berbohong, maka puasa kita batal. Kalau kita bermaksiat, maka puasa kita batal. Lah, ketika puasa itu seakan-akan kita dalam satu hari penuh ini, jangankan untuk membatalkan puasa secara makan ataupun minum, bertutur kata, bertingkah laku kita berhati-hati. Iya. Karena takut merasa sia-sia puasa kita kalau kita melakukan itu. Itu apa ya istimewanya di bulan puasa. Iya. Di bulan puasa. Makanya mungkin nanti ya. Iya. Jenengan itu ya namanya bulan puasa. Iya. Kalau umpamanya momen penting ini, momen yang tidak boleh dilewatkan, bisa pinjam uang. Ya. Boleh. Mungkin kan biar nanti bilang kan sekarang bulan puasa gitu. Bulan penuh pahala. Ya, jangan belilah seperti itu istilahnya. Ya mungkin itu kan seakan-akan kita menunggangi Ramadan dengan kepentingan kita, Ustaz. Ya mungkin itu juga tidak baik bagi akhirnya. Jadi memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadi itu mungkin. Iya. Ya selanjutnya mungkin ada apa lagi? Kira-kira yang pas untuk momen Ramadan ini mengaji itu sekiranya trendy ataupun sekiranya asik. Otomatis kan ketika ngaji yang trendy itu ngaji yang asik kan seperti itu. Ya contohnya seperti ini. Kita sekarang ini bukan hanya berbicara apa, tapi kita juga mengaji. Ini mengaji. Saya mengaji, jenengan juga mengaji, dan yang mendengarkan juga mengaji. Dan semoga ini nanti dicatat sebagai pahala ngaji di bulan Ramadan. Iya pastinya. Namanya juga ini podcast spesial Ramadan, dan ini memang tujuannya untuk berdakwah, untuk kita sama-sama belajar. Ini bukan kita berada di sini bukan untuk menggurui, akan tetapi kita sekarang ini sama-sama belajar. Nanti pastinya kalau ada salah, ada kekurangan dari kita, ya pastinya kita mau mohon koreksi, koreksinya. Ya memang kita sekarang istilahnya mengaji, bukan menggurui. Betul. Karena memang saya pernah dulu dibesani oleh beberapa orang tua saya, Ustaz. Saya dibesani seperti ini. Amalkanlah ilmu, dan mengamalkan ilmu tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi guru, katanya. Ketika kita menyampaikan apa yang kita ketahui, misalkan jagongan, misalkan berdialog,
tapi isinya itu adalah isi yang bermanfaat, itu adalah salah satu menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu katanya seperti. Ya bisa jadi interaksi kita mulai tadi ini mengaji Ustaz, dan semoga ini betul-betul dijadikan sebagai niat kajian seperti itu. Iya. Soalnya untuk menjadi ustadz itu memang sulit. Mungkin ini cuma titel tapi sebenarnya itu hal yang memang merasa tidak pantas. Soalnya ya, untuk menjadi ustadz itu setiap ilmu yang memang harus dilakukan sebelum melakukan, sebelum mengajarkan harus melakukan terlebih dahulu. Makanya seperti saya khususnya pribadi. Iya. Wah, masih jauh dari istilah itu. Ada hal-hal yang mungkin banyak yang belum saya lakukan. Ya mungkin ini kebaikan. Titel ataupun istilah itu kan mungkin hanya ya di satu lingkungan bisa jadi titel itu sangat diagungkan seperti itu. Tapi juga kadang ada satu lingkungan yang titel itu biasa-biasa aja karena sebagai identitas saja mungkin bisa jadi. Ya mungkin kalau kita mengukur di daerah Arab, daerah Timur Tengah sana mungkin titel ustadz ini suatu guru yang sangat besar. Tuh, masuk akal. Tapi kan hidup kita di Indonesia di mana titel ustadz itu hanya sebagai mungkin ini mohon koreksi kalau salah. Bisa dikatakan ustadz hanya sebagai pembeda ataupun pembatas saja antara pengajar dan apa istilahnya? Yang diajar mungkin seperti itu mungkin. Soalnya kalau cuma titel ustadz itu gampang untuk didapat di Indonesia. Iya, di Indonesia itu gampang untuk didapat titel ustadz. Mungkin bukan ustadz, mungkin ustadz, Gus, Habib mungkin itu gampang untuk di Indonesia, mungkin untuk mendapatkan titel itu kayaknya. Iya. Kalau mengingat di viral-viral di media itu kan ya dikit-dikit mengaku Habib, dikit-dikit mengaku Gus. Sampai kemarin ada Gus yang ditangkap ya. Ada Gus yang ditangkap. Sampai ada Gus yang ada di pinggir jalan itu, caleg-caleg itu kan ada Gus dan sebagainya. Jadi sangat mudah mungkin titel seperti itu di Indonesia. Kalau di Banyu Putih itu ya, dulu masih diperbolehkan orang jualan itu masuk pesantren. Seperti jualan minyak. Nah, itu ya minyak wangi. Banyak biasanya. Orang jual minyak wangi sana. Habib itu. Oh, dijuluk Habib. Dipanggil Habib sama anak-anak. Panggil Habib. Enak di sini ya. Jual minyak wangi langsung jadi Habib. Langsung jadi Habib. Saya masih baru ke pesantren dulu sininya. Kok Habib jual minyak wangi ya? Ada Habibnya. Habibnya. Iya. Ternyata banyak itu jual minyak wangi Habib. Kok di sini gampang dapat gelar Habib sih. Jual minyak wangi seperti jadi Habib. Makanya ini cuma masalah lingkungan saja, faktor lingkungan. Oke. Ya selanjutnya gimana nih Ustaz? Nah, mungkin ya cukup ya. Karena memang sudah hampir setengah jam. Oh begitu. Oke. Mungkin ada pesan-pesan Ustaz kepada pemirsa ataupun kepada kita semua betapa pentingnya ngaji khususnya di bulan Ramadan ini Ustaz. Ada pesan. Karena pesan kepada teman-teman, kita sekarang ini jangan saling jangan saling mengajak untuk melakukan hal yang tidak baik. Dan juga jangan sampai dijadikan istilah tren atau suatu keangkuhan seperti halnya orang tidak berpuasa makan di tengah jalan. Kalau memang tidak mau berpuasa, sekiranya kita tidak terlihat oleh orang lain. Karena agar tidak mengajak pada orang lain. Tidak memicu. Makanya ya, apalagi sudah dewasa, umur sudah belasan tahun, umur sudah puluhan tahun, tapi gak puasa, rugi dong. Betul. Ya terima kasih Ustadz, terima kasih atas kajian atau pertemuan podcast hari ini. Ini adalah sesuatu yang bermanfaat dan semoga ini betul-betul dicatat manfaat. Ya mungkin hanya itu di podcast hari yang kelima ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mendapatkan barokah untuk kita semua. Ya, saya akhiri atau saya cukupkan saja pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hamzah. Baik, sama-sama. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata pertanyaan yang mungkin. Iya, sama-sama. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.